Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Zahida Tunisa Iman, absen 14 dari kelas 3. Saya akan menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Berbagai peristiwa dialami oleh Rasulullah SAW dalam masa remaja sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Pada saat Rasulullah SAW berusia 14 tahun, terjadilah sebuah peperangan antara kaum Quraisy dengan suku-suku lain yang bersekutu dengan suku Kinana dengan suku Hawazin. Dan juga Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam pada usia 25 tahun untuk berdagang menjalankan dagangan milik Khadijah. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita terpandang sekaligus saudagar yang kaya raya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah Rasulullah SAW dalam periode Makkah. Ada dua strategi dakwah yang dilakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah melakukan dakwah secara bersembunyi kurang lebih 3-4 tahun. Pada 4 tahun pertama, beliau menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia. Orang pertama yang menyatakan keislamannya atau yang biasa disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu yang pertama Khadijah, kedua Ali bin Abi Thalib, ketiga Zaid bin Haritsah, keempat Abu Bakar, dan yang terakhir Ummu Aiman. Adapun yang melalui Abu Bakar antara lain Utsman bin Affan, Fatimah bin Khattab, Sa'ad bin Waqqas, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Setelah 4 tahun dakwah secara bersembunyi, Allah menurunkan wahyu yang memerintahkan Rasulullah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Ini terdapat pada surat Al-Hijr ayat 94. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di Laut Barat Merah menyatakan masuk Islam. Ia adalah Abu Dzar al-Ghifari. Atas perintah Rasulullah, kemudian beliau pulang untuk berdakwah di kampungnya. Sejak itulah banyak orang yang masuk Islam berkat Abu Dzar al-Ghifari. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah mendorong kaum kafir Quraisy melancarkan tindakan kekerasan terhadap beliau dan pengikutnya. Setelah saya menjelaskan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam dakwah Rasulullah. Yang pertama, hijrah ke Abasyah. Melihat kaum muslimin tersiksa, maka Rasulullah berkata, "Tidakkah sebaiknya kalian pergi ke Abasyah? Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak seorang pun teraniaya di sisinya. Tinggallah di sana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan dan jalan keluar dari masalah kalian." Pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habasyah. Rombongan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan yang berjumlah 15 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslimin diterima baik oleh Raja Najasyi. Keadaan di sana aman dan tentram, tapi ketika mendengar kabar Nabi ingin hijrah ke Yathrib, maka mereka pulang kembali ke Mekah untuk mengikuti hijrah Rasulullah. Yang kedua, Amul Huzni. Abu Thalib bin Abdul Muthalib adalah orang yang paling gigih membela dakwah Rasulullah SAW. Perlindungan dan bantuan dari Abu Thalib dalam dakwah beliau sangatlah totalitas. Ia adalah benteng yang melindungi dakwah Rasulullah, meski ia tetap berpegang pada agama nenek moyangnya. Pada saatnya Abu Thalib dan Khadijah istri Rasulullah meninggal dunia, dan tahun itu disebut dengan Amul Huzni atau juga biasa disebut tahun kesedihan. Dan saat itu juga kafir Quraisy makin gencar melakukan gangguan terhadap Rasulullah SAW. Yang ketiga ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab setelah pulangnya Rasulullah dari Taif. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus hiburan atas kesedihan Rasulullah SAW karena ditinggal dua orang terkasihnya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, malaikat mendatangi beliau dengan membawa buruk. Kemudian Jibril menaikkan beliau ke atas buruk dan mengajaknya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan di sana Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Dan yang terakhir yaitu hijrah ke Yathrib. Setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, terjadi kemajuan kaum yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Yathrib berjanji pada Rasulullah untuk membela dari segala ancaman, dan kemudian Rasulullah SAW menyetujui Baiat Aqabah II. Setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui adanya Baiat Aqabah pertama. Sekian video penjelasan singkat dari saya tentang materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW dalam periode Makkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.